Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong ingin skuad Garuda setidaknya mengincar peringkat 3 atau 4 saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menginginkan target realistis saat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia bisa bersaing untuk peringkat ketiga atau keempat. Faktanya, ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari Yonhap News. Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk lolos ke putaran final langsung. Jika kita dapat 3 tim lawan yang cukup ideal di drawing, saya pikir kita bisa bersaing untuk peringkat 3 atau 4. Kemudian kita bisa menargetkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bahkan tidak berpikir soal playoff. Tambahnya, di putaran ketiga, nantinya akan ada 3 grup yang berisikan masing-masing 6 tim. 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Kemudian peringkat 3 dan 4 akan melaju ke putaran keempat, di mana akan ada 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. 2 tim masing-masing pemenang grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kami pasti akan bertemu salah satu 3 tim terbaik di Asia saat ini, Jepang, Korea Selatan dan Iran, kata Sintayong. Saat saya bertemu Korea Selatan, menurut saya itu mudah. Karena saya sebenarnya paling mengenal tim Korea. Jika Korea dan Indonesia satu grup, mereka juga akan mendapat perhatian lebih dari fans dan akan jadi tontonan yang menarik, tambahnya. Sintayong saat ini telah kembali ke Korea Selatan untuk bersistirahat sejenak. Sementara itu Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi calon kiper Timnas Indonesia yakni Martin Paes. Ya, untuk bisa membela Timnas Indonesia Paes harus menjalani sidang pengadilan arbitras olahraga terlebih dahulu. Apabila kasusnya disahkan oleh CAS, maka Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Namun ada satu kendala lagi yang harus dihadapi oleh kiper berusia 25 tahun tersebut dan PSSI. Hingga kini kasusnya ini masih belum diproses oleh pihak pengadilan. Kondisi tersebut langsung dijelaskan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick menjelaskan bahwa Paes memang sudah sah menjadi WNI. Akan tetapi proses administrasi di FIFA dan CAS memang masih berjalan panjang. Dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihaknya. Namun Erick enggan menjelaskan tantangan apa yang dia maksud tersebut. Di sisi lain ada satu ungkapan yang mengejutkan dari pria berusia 53 tahun ini. Dengan berani Erick menjelaskan bahwa ada pihak PAK tertentu yang kemungkinan mengganggu proses administrasi tersebut. Ya, menurutnya tidak semua negara ingin Timnas Indonesia berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Namun lagi dan lagi, ia tidak mau menjelaskan secara detail pihak mana yang dia maksud tersebut. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia memajukan, jadi itu ya kami dorong, pungkasnya. Kapten Timnas U19 Indonesia, Doni Tri Pamungkas optimis mereka bisa mendapatkan hasil positif di ASEAN Cup U19 2024. Ajang tersebut akan digelar di Surabaya pada 15 sampai tanggal 30 Juli mendatang. Menariknya, pada edisi 2022 lalu, skuad Garuda Nusantara gagal meraih hasil maksimal pada turnamen yang masih bernama Piala AFF U19 ini. Indonesia di bawah komando Sintayong gagal lolos dari penyisihan grup. Sementara itu, Malaysia sukses menjadi juara pada edisi tersebut. Doni Tri Pamungkas menjelaskan, mereka sudah melewati persiapan yang cukup maksimal. Semua pemain siap berjuang memberikan yang terbaik di turnamen tersebut. Kami harus optimistis, yang tentunya didukung dengan kerja keras. Kami semua insya Allah akan memberikan yang terbaik. Insya Allah bisa meraih hasil yang baik juga, kata Doni Tri Pamungkas dilansir bolasport.com dari laman Persija. Skuad Garuda Nusantara sendiri sudah menggelar pemusatan latihan yang cukup panjang. Mereka juga sempat berlaga di ajang Toulon Cup 2024.
Pemain muda Persija Jakarta ini menilai banyak pelajaran yang mereka dapatkan di ajang tersebut. Saat ini kami harus terus belajar. Dari turnamen tersebut kami mendapatkan pengalaman sangat luar biasa, ujarnya. Timnas U19 Indonesia memang sedang dalam fokus mempersiapkan tim. Mereka akan menjalani misi utama lolos ke Piala Dunia U20 2025. Tahun ini babak kualifikasi akan digelar dan pasukan Indra Syafri memasang target tinggi untuk lolos ke ajang tersebut. ASEAN Cup U19 2024 akan digunakan sebagai ajang pemanasan dan memaksimalkan komposisi tim yang ada. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagnot masih ramai diminati klub Ligue 1, kasta ketiga, namun tidak untuk klub Championship, kasta kedua. Peluang Elkan Bagnot main di Premier League musim depan bersama Ipswich Town kian kecil, karena kemungkinan ia tak akan mendapat tempat di skuad utama musim depan. Media setempat, seperti East Anglian Daily Times memprediksi Elkan akan dipinjamkan lagi oleh Ipswich ke klub lain. Namun, bahkan untuk klub-klub kasta kedua, Championship, saja Elkan sepi peminat untuk meminjamnya. Peminat Elkan Bagnot masih didominasi klub-klub kasta ketiga, League One, karena penampilan impresifnya bersama Bristol Rovers musim lalu. Pada pertengahan Mei tahun 2024 lalu, Elkan diminati beberapa klub League One dan League Two, sebagaimana dikabarkan akun @volhoop. 4 tim dikabarkan jadi peminta Elkan Bagnot yakni Walsall, League Two, Northampton Town, League One, Barrow AFC, League Two, dan Wycombe Wanderers, League One. Walsall, Northampton Town, Barrow AFC dan Wycombe Wanderers tertarik untuk merekrut bek Ipswich Town, Elkan Bagnot, tulis EFL-Hub. Ketertarikan tersebut datang usai Bagnot menjalani masa pinjaman di Bristol Rovers, tambahnya. Kini dari sumber serupa berselang kurang lebih sebulan, peminat Bagnot mengerucut ke Carlton Athletic dan Crewe Alexandra. Kedua tim merupakan masing-masing tim dari League One dan League Two. Situasi pelik dihadapi Elkan Bagnot yang kini sudah masuk pemain senior di Ipswich Town. Untuk musim 2024-25, batas atas untuk pemain U21 tersebut adalah kelahiran tanggal 1 Januari tahun 2003 atau lebih muda. Elkan Bagnot musim lalu masih bisa didaftarkan sebagai pemain U21 saat Ipswich masih berlaga di divisi Championship. Bagnot kemudian berulang tahun ke-21 pada tanggal 23 Oktober lalu, karena ia terlahir pada 2002. Lulusan Akademi Elkan Bagnot, Corin Daba, dan Idris El Mizouni berada dalam tahun terakhir kontrak, tulis ADT. Saya dapat melihat Bagnot akan dipinjamkan lagi. Divisi Championship adalah kasta Liga Inggris yang belum bisa ditaklukkan Elkan Bagnot. Sejak ia dipromosikan ke Ipswich Town pada musim 2023 sampai 2024, Bagnot belum sekalipun tampil di divisi Championship. Sementara untuk League One, kasta ketiga, atau League Two, kasta keempat, Bagnot bisa dibilang sudah kenyang pengalaman. Akankah Elkan Bagnot bisa berlaga di divisi Championship musim depan? Patut ditunggu.